Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Maha Sattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Maha Sattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Maha Sattvaya. Kalena Dhamma Sawana Etang Manggala Mutamang. Kalena Dhamma Sakaja Etang Manggala Mutamang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Pemirsa Batam TV yang terkasih, bertemu kembali dalam program Permata Dharma bersama saya, Pandita Ngateman. Pada kesempatan ini, tema yang kita angkat adalah Imlek dan Buddha Dharma. Ibu bapak, saudara-saudari, para upasaka upasika yang terkasih dalam Dhamma, saat ini kita masih bersama-sama berada dalam suasana Imlek. Imlek itu adalah bahagia. Imlek itu adalah asik. Imlek itu adalah harapan. Sebagai umat Buddha, pada hari ini juga kita bersama-sama, khususnya masyarakat Tionghoa, merayakan tahun baru Imlek yang ke-2576 di tahun 2025 ini. Bagaimana kita memaknai Imlek menurut Buddha Dharma? Setiap orang, setiap manusia terlahir ke dunia ini adalah melalui proses. Demikian juga kita terlahir ke dunia ini tentu ada para pendahulu-pendahulu kita yang juga disebut dengan para leluhur kita. Perayaan Imlek sesungguhnya adalah merupakan pengamalan dharma yang terdapat di dalam bahwa kita sebagai umat manusia wajib untuk berbakti, wajib untuk menghormati, wajib untuk menghargai dan mengenang para pendahulu kita. Maka dari itu, perayaan Imlek ini adalah merupakan salah satu cara kita sebagai umat Buddha untuk mewujudkan rasa hormat, rasa bakti, rasa terima kasih kita kepada para leluhur kita. Dalam agama Buddha ada ajaran yang dikenal dengan istilah Katanyu Katawedi. Bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa. Tentu Imlek ini menjadi suatu sejarah, diperingati setiap tahun. Ini ada para leluhur kita, para pendahulu kita yang telah berjuang dan melakukan kebiasaan baik ini, sehingga Imlek ini dirayakan dengan penuh sukacita setiap tahunnya. Saudara-saudari para upasaka upasika yang berbahagia, tentu sebagai umat beragama kita euforia dalam Imlek, kita sukacita dalam Imlek, tapi harus kita sejalankan, kita selaraskan dengan dharma, yaitu ajaran Buddha. Nah, apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap perayaan tahun baru Imlek? Tahun baru Imlek ini harus kita maknai supaya Imlek ini bisa kita lewati dan kemudian bisa kita alami dengan penuh kebahagiaan. Dalam agama Buddha juga diajarkan untuk selalu menghargai, mengenang, menghormati orang-orang yang berjasa. Nah, kalau tadi saya bilang Katanyu Katawedi, setiap orang harus bersyukur, berterima kasih atas berkah kebaikan yang kita terima.
tahun ini, tahun 2025 ini, kita masih dipertemukan dengan Imlek, maka hal itu harus kita syukuri. Kita harus merasa terima kasih. Dan kemudian di situ juga kita kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perilaku-perilaku yang baik, supaya kita mendapatkan pahala yang baik juga. Nah, itulah makna daripada Imlek ini. Jadi Imlek itu sesungguhnya bukan hanya kita happy-happy, bukan kita hanya bersenang-senang. Memang patut kita happy, kita senang, patut. Karena sesungguhnya kalau menilai dari sejarah Imlek, ya saya cuplek sedikit. Imlek itu kalau saya gambarkan adalah sebagai kebahagiaan karena terbebas dari rasa ketakutan. Nah, saat itu juga bersamaan dengan tibanya musim panen. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita setiap tiba momen Imlek, pastikan kesannya identiknya dengan bahagia, ya kan, dengan sukacita. Ya, lalu bagaimana Imlek ini kalau disemenakan dengan Dharma atau dengan Buddha Dharma, ya. Jadi kalau sejarah itu kan Imlek ini bermula dari adanya sebuah rasa ketakutan yang berasal dari suatu makhluk yang dikenal dengan Nien. Nah, makhluk ini sekian lama, makin hari makin menakutkan, makin mengerikan. Sehingga semua orang-orang itu dihantui rasa takut dan seakan-akan mereka hanya menunggu bahaya yang akan menghampiri, karena makhluk Nien ini akan selalu memangsa setiap orang yang dijumpai. Maka dengan segala upaya adalah seorang bapak atau seorang akong, ya, yang usianya sudah lumayan sepuh gitu, ya. Dia punya satu cara, yaitu daya upaya bagaimana supaya makhluk yang mengerikan, yang menakutkan ini bisa sirna. Maka dipakailah, dicoba dengan cara itulah, kemudian memakai pakaian yang serba merah, kemudian membunyikan kentongan, ya. Kalau zaman dulu itu kentongan. Nah, kalau sekarang itu kan kentongan itu kan dulu kan menimbulkan suara yang berisik. Nah, sekarang itulah yang kemudian budaya itu menjadi mercon atau kembang api. Ternyata dengan cara tersebut, Nien yang sangat mengerikan dan menakutkan itu pergi dia. Lah, disitulah karena masyarakat yang ada di tempat tersebut merasa lega, merasa gembira, senang. Karena rasa takut yang selama ini dia rasakan sudah sirna. Nah, bertepatan pula saat itu adalah musim panen. Makanya pernak-pernik Imlek itu kan yang pertama, ciri khasnya itu memakai baju serba merah. Kemudian ada hidangan jeruk, ada termasuk hidangan kue bulan, ada ikan. Itu semuanya adalah simbol-simbol hasil bumi, hasil panen. Maka lengkaplah sukacita itu. Lalu sebagai umat Buddha memaknainya adalah pada saat Imlek itu dalam agama Buddha juga diajarkan. Disitulah kita wujudkan rasa hormat yang nyata terhadap orang tua kita. Nah, biasanya yang dilakukan adalah mengamalkan tentang sikap-sikap hormat terhadap orang-orang yang lebih tua. Dalam kitab Dhammapada ayat 109 yang berbunyi, Abiwa dana silisa nicang wudang pacayino cataro damang wadanti ayu wanyo sukang balang. Barang siapa yang selalu menghormat orang yang lebih tua, maka ada 4 berkah yang akan berkembang dalam dirinya. Apa itu berkah? Yang pertama adalah ayu. Ayu itu artinya adalah usia panjang. Yang kedua, wanyo. Wanyo itu kecantikan. Bisa juga diartikan sebagai rupawan. Nanti kalau bilang cantik, nanti yang laki-laki ngiri. Loh, kok saya nggak disebut? Laki-laki tentu tampan. Makanya sering disebut dengan rupawan. Ya, sukang itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa datang dari mana? Dari lingkungan sekitar kita yang semuanya memunculkan energi-energi bahagia.
Nah, kemudian balang. Balang itu kekuatan, bisa juga diartikan sebagai kesehatan. Jadi jelas saudara-saudari, kalau saudara-saudari ingin punya wajah yang rupawan, ingin punya usia yang panjang, ingin bahagia, lalu ingin memiliki kesehatan, kuncinya cukup simpel. Hormati orang tua, hargai orang tua. Bagaimana cara menghormati secara nyata yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha Sakyamuni? Yang pertama adalah dengan melakukan yaitu utana. Nah, utana ini apa? Cara menghormat di dalam agama Buddha yang sebenarnya. Mungkin saudara-saudari, para upasaka, upasika, setiap hari lakukan. Di rumah dilakukan. Bahkan mungkin bagi anak-anak yang masih sekolah itu, di sekolah juga lakukan. Kemudian bagi teman-teman yang sudah mahasiswa itu juga lakukan. Contohnya seperti apa? Utana itu adalah menghormat dengan cara berdiri dan membungkukkan badan. Pada saat menyambut orang yang dihormati itu hadir. Begitu juga pada saat orang yang kita hormati itu akan meninggalkan kita, meninggalkan tempat maksudnya, maka kita antar. Seperti misalnya, ibu bapak, saudara-saudari kan di rumah ya, kemudian mungkin kedatangan tamu. Bagaimana saat menyambut kedatangan tamu ini? Kita mungkin lagi dalam rumah, kemudian di luar kedengaran salam, namo buddhaya atau amitofo, ketuk-ketuk pintu. Maka kemudian kita persilakan masuk. Nah, ketika kita mempersilakan masuk itu tentu sebagai umat Buddha sesuailah dengan yang ada dalam ajaran Buddha, yaitu dengan melakukan utana. Oh, silakan masuk. Ya, sambut dengan salam dulu, silakan masuk. Berdiri dengan sikap anjali, menangkapkan tangan di depan dada, lalu membungkuk sedikit, lalu baru persilakan tamunya masuk dan kemudian duduk. Nah, begitu juga pada saat tamu berpamitan ingin pulang, maka kita kembali berdiri mengantarkannya dengan cara yang sama. Itu namanya adalah utana. Kemudian bagi anak-anak yang masih sekolah, biasanya nih kalau di sekolah, ya kan? Ketika bel sudah berbunyi, maka anak-anak pasti akan masuk ke dalam kelas. Nah, ketika sampai dalam kelas ternyata di situ gurunya belum hadir, maka anak-anak pasti menunggu kehadiran guru yang sangat dinanti-nantikan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh ketua kelas? Begitu melihat gurunya, ya, misalnya dari kaca, ya, kaca jendela yang di sekolah itu biasanya kan berbentuk jendela kaca gitu ya. Gurunya sudah kelihatan lewat, kemudian ketua kelasnya pasti bilang, siap gerak. Begitu ketua kelas mengatakan siap gerak, anak-anaknya berdiri dengan cara menundukkan badannya. Guru masuk, itulah namanya utana. Ya, itu cara menghormat menurut Buddha Dharma yang pertama, yaitu utana. Nah, kemudian yang kedua, cara menghormat menurut Buddha Dharma disebut dengan anjali, yaitu menghormat orang yang patut dihormati dengan bersikap anjali. Tentu biasanya kalau dalam agama Buddha itu kan disertai dengan salam, ya. Salam, namo buddhaya, salam, namo amitofo. Itu semua adalah sikap-sikap hormat, ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah namaskara. Namaskara itu artinya adalah bersujud. Memang ada ketentuannya. Sujud dalam agama Buddha itu adalah syaratnya, yaitu dahi kena pada lantai atau alas, ya, sembahyang itu kalau di wihara. Kemudian ada kedua telapak tangan, lalu dua siku, kemudian dua lutut dan dua telapak kaki atau ujung jari-jari kaki. Itu namaskara. Nah, saudara-saudari, kepada orang tua, kepada para leluhur kita, kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, ada kalanya di hari-hari istimewa kita itu mesti bernamaskara.
kita itu mesti bersujud. Contoh saja, dalam suasana Imlek ini, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang masih punya orang tua, atau adik-adik anak-anak yang juga masih punya orang tua, setiap Imlek itu coba lakukan bersujud. Biasanya tuh kalau Imlek itu kan malam harinya berkumpul bersama keluarga untuk makan bersama. Itu namanya untuk menjalin keakraban antar anggota keluarga. Kemudian sampai besok paginya kembali akan melakukan ritual, yaitu datang ke wihara. Nah, pemirsa Batam TV yang terkasih, tetaplah bersama kami dalam program Permata Dharma kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, inspirasi kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma. Kita lanjutkan lagi, tadi adalah sampai sikap hormat atau cara menghormat orang yang patut kita hormati. Sempena dengan Imlek adalah kita tujukan kepada para leluhur kita dan terkhusus adalah kepada orang tua kita. Pagi-pagi kita sudah datang ke wihara, melakukan puja bakti atau apapun lah istilahnya, karena ibadah dalam agama Buddha itu ada bermacam-macam istilah, tapi maknanya adalah sama. Ada sembahyang, kemudian menjadi kebaktian, kemudian puja bakti. Ada juga istilah yang lebih simpel, pai, ya. Setelah pergi ke wihara dengan melakukan ibadah, kemudian pulang ke rumah, sampai di rumah itulah saatnya untuk bersujud, bernamaskara pada orang tua. Pada saat kita bernamaskara, bersujud pada orang tua itu, kita ucapkan terima kasih Papa, terima kasih Mama, selama ini sudah merawat saya, sudah membesarkan saya. Mama, Papa, dalam setahun ini saya banyak melakukan kesalahan. Dengan hati saya yang tulus, saya minta maaf. Pasti
orang tua akan tersentuh. Dan kembali juga kita minta doa restu agar setiap langkah kita, setiap pekerjaan kita itu mendapatkan restu dari orang tua. Restu orang tua itu paling utama dalam setiap kita akan melakukan suatu kegiatan. Ayo coba ya, yang selama ini belum pernah merasakan seperti apa sakralnya bersujud kepada orang tua, dicoba. Ya, ini masih suasana Imlek. Jadi masih bisa, belum terlambat ya. Dalam hidup ini minimal ya, kita itu bersujud pada orang tua adalah setiap tahun atau setiap momen-momen spesial ya, seperti misalnya hari raya ini, tahun baru Imlek ya, nanti ada Waisak, kembali bersujud. Nah, yang paling terutama ketika saudara-saudari yang terutama yang sudah usia untuk berumah tangga, pada saat pemberkatan pernikahan tentu di situ ada sesi bersujud bernamaskara pada orang tua. Kalau yang saya lihat, saya amati, setiap anak yang bersujud kepada orang tua pasti ujung-ujungnya akan meneteskan air mata. Itu pasti. Maka dicoba. Kalau belum pernah dicoba, ya nggak akan pernah merasakan. Ya, itu adalah sikap hormat di dalam agama Buddha. Kemudian sikap hormat yang berikutnya adalah pradaksina atau padakina. Nah, ini caranya adalah berdiri dengan cara berjalan mengelilingi objek puja. Objek puja di sini misalnya adalah pohon bodhi, kemudian altar, cetia juga bisa, wihara juga bisa. Yang saudara-saudara lakukan setiap hari Waisak itu, yang sering dalam rondon acara itu disebut prosesi lilin. Itu sebenarnya kan pradaksina, ya. Kemudian ada lagi sikap hormat. Yang berikutnya adalah samicikama. Nah, ini yang paling penting ya. Samicikama itu artinya melakukan kebaikan-kebaikan atas kesadaran sendiri. Jadi tanpa nunggu perintah ya. Kalau misalnya di rumah ya, di rumah kita sebagai anak nih, contohnya sebagai anak ya, melihat di rumah kita menuju ke dapur ya, ada wastafel di sana. Ternyata di wastafel itu banyak sekali cucian yang kotor, piring, sendok dan lain sebagainya. Sebagai orang yang memiliki jiwa terpanggil untuk membantu, untuk melakukan sikap hormat kepada orang tua, mestinya tidak perlu disuruh, tidak perlu diminta, tapi atas kesadaran sendiri. Oh iya, mamaku sibuk banget, banyak sekali kotoran-kotoran piring, misalnya sendok. Nggak usah diperintah, lakukan. Itu namanya utana. Kemudian untuk anak-anak ya yang masih sekolah, itu misalnya ya di sekolah, halaman sekolah nih biasanya nih kelihatan kotor. Kenapa kotor? Yang buat kotor siapa? Yang membuat kotor juga sesama murid. Tanpa harus disuruh oleh gurunya, ambillah sampah itu, pungut, kemudian masukkan ke tempat sampah, ke tong sampah secara tepat. Tanpa diperintah ya, tanpa disuruh ya, maka itulah namanya yaitu menghormat dengan cara samicikama ya. Pemirsa Batan TV yang terkasih, tetaplah bersama kami dalam program Permata Dhamma. Maka kami tetap akan kembali dan melanjutkan ya program ini ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Dhamma, ayo kita rayakan tahun baru Imlek ini dengan penuh kebahagiaan dan kita selaraskan dengan dharma ajaran Buddha. Ingat, segala tindakan kita, segala ucapan kita harus berpijak pada Dhamma. Jadi apapun yang kita lakukan, landasilah dengan Dhamma. Karena dengan Dhamma itu kita akan bisa mengerti dengan benar mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan.
Itulah gunanya kita selalu menjadikan Dhamma ini sebagai pedoman hidup. Jadi sebenarnya tidak hanya perayaan tahun baru Imlek saja yang harus kita selaraskan dengan Dhamma, tetapi termasuk hari-hari bahagia yang lainnya, ya. Misalnya ada acara pernikahan kan juga diselaraskan dengan Buddha Dharma. Apalagi yang memang itu hari raya yang betul-betul itu adalah merupakan hari raya dalam agama Buddha. Untuk itu, makanya kita selalu ingat, ya, dalam agama Buddha itu diajarkan ada sikap-sikap hormat yang tepat seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, mari kita review kembali ya, sikap hormat dalam agama Buddha. Yang pertama adalah uttana. Sudahkah saudara-saudari melakukan? Apa tadi uttana? Uttana adalah menghormat dengan cara berdiri dan menundukkan badan. Itu uttana, ya. Yang kedua adalah dengan cara anjali. Anjali ini sepertinya sangat familiar, ya. Di mana-mana tempat, saudara-saudari, adik-adik sederma semua, kalau anjali ini adalah sikap hormat yang sudah melekat, ya. Kemudian ada sikap hormat yang namanya namakara. Tadi sudah saya jelaskan, bersujudlah, ya, kepada orang yang patut dihormati, terutama Imlek ini ditujukan kepada orang tua. Ya, nah maka dengan sikap-sikap hormat yang tepat, ya, termasuk juga kita melakukan pradaksina, samicikama, akan memperoleh berkah. Ingat berkahnya apa? 4 kan? Ayu, wanyo, sukang, balang. Jadi kalau saudara-saudari Dhamma ingin memiliki wajah yang rupawan, muliakan orang tua. Ingin memiliki tubuh yang sehat, muliakan orang tua. Ingin hidup bahagia, muliakan orang tua. Ingin memiliki umur yang panjang, muliakan orang tua. Gampang kan? Orang tua itu selalu bersama kita. Orang yang pertama bersentuhan langsung dengan kehidupan kita, itu adalah orang tua. Maka kalau dikatakan siapa di dunia ini orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, ya orang tua. Ya, kita refleksi sedikit jasa seorang ibu, ya, seorang mama. Pernahkah kita merenungkan bahwa selama 9 bulan ibu kita mengandung kita dalam perutnya, kemana-mana dibawa. Dan ibu kita ikhlas. Bahkan makan pun ibu kita harus milih. Karena diingat di dalam perutnya ada baby. Ya kan? Kemudian tidur pun juga posisinya harus menyelamatkan babynya ini. Supaya bayinya ini tidak terjadi gangguan. Sampailah kemudian melahirkan kita. Jasanya sangat besar saudara-saudari. Ya, kemudian sang ayah atau papa kita juga punya andil yang sangat besar. Orang yang memiliki jasa paling besar di dunia ini adalah orang tua. Ya, maka dari itu sebagai umat manusia dan memiliki agama, mari kita amalkan, kita praktekkan agama ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kehidupan yang damai. Kita tebarkan cinta kasih, kita mulai dari keluarga kita, tetangga kita, kemudian masyarakat secara luas. Kita menjadi orang yang cinta damai dimanapun kita berada. Demikian untuk program Permata Dharma pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang tercinta, yang dirahmati Tuhan. Dalam program Permata Dharma, saya Pandita Ngateman pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Batam TV, inspirasi Kepri.